Di sini tempatnya, Pangeran. Di mana Haji Basah Pamungkas? Tadi di sini. Lihat, masih ada bekas-bekasnya. Bekas orang bertarung. Benar. Haji Basah Pamungkas baru bertempur dengan seseorang. Kau tahu dia bertempur dengan siapa? Saya tidak begitu yakin, tapi orangnya masih muda. Dia titisan darah orang sakti dan tokoh pinunjul. Kiai pasti tahu orangnya. Aku tahu. Siapa ya? Dia mempunyai senjata cemeti Amarasuli. Sembara. Pasti Sembara. Iya, Memang hanya dia yang bisa menandingi Haji Basah Pamungkas. Aku yakin. Angkara murka Haji Basah Pamungkas pasti dapat ditandingi oleh Sembara. Sekarang kita punya jago, Pangeran. Kita cari sampai ketemu. Sembara? Iya, saya tidak ragu. Hanya Sembara yang bisa menghentikan petualangan Haji Basah Pamungkas. Kalau kita bisa mendapatkan Sembara dengan cemeti amal rasulinya. iya. Di awal episode ini, kita menuju pada Santal 5, Ki Ageng Jember Jemantoro dan Pangeran Purbaya yang di saat itu sedang mengejar Haji Basah Pamungkas yang baru saja kalah bertarung melawan Mahesa dan cemeti Amarasulinya. Mereka pun kemudian melanjutkan pengejaran setelah mengetahui bahwa Sembaralah yang mengalahkan Haji Basah Pamungkas. Di sisi lain, tampak segerombolan perampok yang sedang bokek karena sudah lama mereka tidak mendapatkan mangsa. Mendadak saja, mereka pun melihat keberadaan Hiralal Sangker yang melintas di sekitar wilayah kekuasaan mereka. Sehingga kemudian mereka pun menjadi senang karena ada mangsa yang datang sendiri ke wilayah mereka tanpa harus mereka bersusah payah mencari. Apa kabar Tuan Sula? Bagi-bagi Siapa kalian? Dan bagi-bagi apa ya? Kau pasti habis main sulap di kota. Banyak duit. Nah, itu yang harus dibagi-bagi dengan kami. Benar dugaanku. Kalian garong. Tidak, tidak ada duit. Jangan paksa kami bikin kasar. Boleh coba, he? Ya, tampaknya para perampok tersebut memang bukanlah tandingan Hiralal Sangker, sehingga mereka bisa dikalahkan dengan cukup mudah oleh orang Hindustan tersebut. Satu persatu, mereka pun berjatuhan dan pingsan. Setelah membereskan semuanya, Hiralal Sangker pun merasa sangat kesal karena perjalanannya mencari Raden Samba menjadi terhambat oleh para begundal tersebut. Kini kita menuju pada Haji Basah Pamungkas yang di saat itu sedang bertanya kepada Mak Lampir siapakah guru Sembara sebenarnya. Mak Lampir pun menjawab bahwa Kiai Jabat adalah guru Sembara. Orang itu pun kemudian langsung menyuruh Mak Lampir untuk melepaskan Kiai Jabat dan juga Kiai Basari. Sehingga hal tersebut jelas membuat Mak Lampir merasa aneh dan menolaknya karena mereka telah menawan dua orang penting di golongan putih. Penolakan Mak Lampir yang dianggap menentangnya itu membuat Haji Basah Pamungkas menjadi murka dan langsung menghajar nenek setan tersebut. Sehingga kemudian si lampir itu pun menjadi ketakutan dan langsung pergi melepaskan kedua kiai yang menjadi tawanan mereka itu sesuai dengan perintah dari Haji Basah Pamungkas. Lari berarti. Hah? Aneh. Mak Lampir melepas kita. Aku jadi curiga. Tidak, Lampir. Aku tidak akan menghinakan diriku. Duduk di hadapan musuh. Kau takutkan kami. Jadi kalau disuruh duduk, duduk.
Kalian sudah tua, Kiai. Habiskan sisa umur Kiai dengan menikmati hidup ini sepuas-puasnya. Mari kita bergabung. Aku sanggup memberikan apa saja yang Kiai minta. Uang, sawah, ladang ratusan bahu akan kami berikan untuk Kiai. Lagi-lagi, Aji Basa Pamungkas pun mengeluarkan rayuan mautnya untuk mempengaruhi dua kiai golongan putih tersebut. Namun kenyataannya, keduanya tetap tidak terpengaruh sedikit pun, dan mereka pun menolaknya dengan tegas ajakan sesat tersebut. Sehingga setelah merasa tidak ada harapan untuk bisa mempengaruhi keduanya, Aji Basa Pamungkas pun merencanakan sesuatu bagi mereka. Gerandong pun kemudian disuruhnya untuk membawa Kiai Jabat dan Kiai Basari keluar. Sedangkan Mantri Danutirto dan Mantri Kuripan yang baru saja datang pun langsung diperintahkan oleh Aji Basa Pamungkas untuk mengerahkan pasukannya guna menangkap Maisa. Kini kita menuju pada Truna dan Bargo yang di saat itu telah bertemu kembali dengan Panglima Kumbang serta Maisa setelah mereka terpisah ketika Maisa bertarung melawan Aji Basa Pamungkas. Mereka pun kembali bersama-sama mencari guru Maisa, yaitu Dewi Racun, yang juga telah terpisah dari mereka. Akan tetapi, belum jauh mereka berjalan, mendadak saja Panglima Kumbang pun mengisyaratkan kepada Maisa untuk berhati-hati karena ada bahaya yang akan mengincar mereka. Maisa pun langsung meningkatkan kewaspadaannya dan meneliti sekitar tempat tersebut untuk menemukan tanda-tanda yang mungkin bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Kita jalan saja seperti biasa, Paman. Seolah-olah tidak tahu kita sudah dikepung. Ada berapa orang? Mereka ada 10 orang. 5 orang pendekar pilihan, 5 orang lagi orang-orang sakti. Hati-hati, Maisa. Iya. Para penyerang gelap yang merupakan utusan dari Aji Basa Pamungkas itu pun langsung dihajar oleh Panglima Kumbang dan Maisa. Karena kemampuan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sang Panglima, apalagi Maisa. Sungguh lucu si Pamungkas, padahal ia sendiri tidak bisa atau tidak sanggup mengalahkan Maisa. Namun ia malah menyuruh orang-orang dungu seperti Mantri Danutirto dan Kuripan untuk menangkap Maisa. Jelas saja, mereka hanya menjadi permainan orang-orang sakti golongan putih tersebut. Panglima Kumbang benar-benar sakti ya? Ya, kita tidak perlu untuk telan. Bagus. Ya,
Ternyata sedari tadi Dewi Racun tengah menonton pertarungan Maesa dan Panglima Kumbang yang menjadikannya hiburan secara gratis. Panglima Kumbang pun kemudian mengatakan bahwa firasatnya mengatakan masih ada bahaya yang lebih besar lagi yang akan mengancam Dewi Racun. Namun ia tidak mengetahui bahaya apakah itu. Dewi Racun pun kemudian memutuskan untuk menuju penginapan saja dahulu guna mencari tempat yang aman. Kini kita menuju kepada markas Ajibasa Pamungkas, di mana pada saat itu Mantri Danutirto dan Kuripan tengah melaporkan kekalahan mereka. Dan yang parahnya lagi adalah pasukan mereka yang selamat semuanya terkena racun yang ganas bernama Dadung Songo. Namun si Pamungkas ternyata sangat mengenal jenis racun tersebut. Sepertinya ia sudah pernah belajar tentang racun yang mengenai pasukannya itu. Rupanya dia belum ahli. Bukannya belum ahli. Dia memang tidak ingin membunuh kita. Betul. Kita diberi obat supaya bisa mengobati orang-orang kita yang terkena racunnya. Dadap Walirang. Nama jenis racun juga. Bukan. Nama jenis penawar. Racun Gadung Songo adalah racun yang sangat jahat. Kalau disemprotkan dengan tenaga dalam, bisa menghancurkan jantung dalam beberapa saat. Dadap Walirang inilah penawarnya. Andika paham juga tentang racun. Calon istriku dulu seorang ahli racun yang tidak ada duanya di Nusantara ini. Di dunia persilatan, dia dikenal sebagai Dewi... Dewi Racun. Hebat, kamu mengenalnya juga. Siapa yang tidak kenal Dewi Racun? Namanya sangat terkenal. Iya. Dulu Dewi Racun kekasihku yang paling setia. Aku sempat belajar ilmu racun darinya. Kenapa tidak dilanjutkan sehingga menjadi suami istri? Ternyata Dewi Racun adalah mantan kekasih Ajibasa Pamungkas. Ia pun kemudian teringat akan masa lalunya yang begitu kelam. Ia pun kemudian bercerita bahwa dahulu ia dan Dewi Racun saling menyukai. Bahkan mereka berdua telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi cinta mereka dipisahkan oleh tatanan adat yang menurutnya tidak adil. Oleh karena itu, tanpa sepengetahuan Dewi Racun, akhirnya ia pun pergi secara diam-diam alias kabur untuk mencari maut. Ia pun berharap kematian akan menjemputnya. Karena ia telah putus asa untuk mendapatkan Dewi Anjarwati yang merupakan nama asli Dewi Racun. Setelah menuntaskan ceritanya, Ajibasa Pamungkas pun segera menyingkir dari hadapan dua pengkhianat Mataram tersebut. Kini kita menuju pada Bargo dan Truna yang di saat itu sedang berdua dan mendadak saja muncullah Santal Lima serta Datuk Larang Tapa yang cukup mengagetkan mereka. Setelah menghormat kepada gurunya, Truna pun kemudian menceritakan bahwa Maesa dan Panglima Kumbang kini tengah berada di penginapan bersama dengan Dewi Racun. Ia pun memberitahukan bahwa Maesa baru saja bertarung dan mengalahkan Ajibasa Pamungkas dengan cemeti amarasulinya. Santalima pun kemudian menyimpulkan bahwa yang bertarung melawan si Pamungkas ternyata bukanlah sembara, namun putranya, yaitu Maesa. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak saja muncullah Kiai Ageng Jembar Jumantoro dan Pangeran Purbaya yang langsung menghampiri mereka. Yang melawan Ajibasa Pamungkas bukan sembara, Kiai. Lalu siapa? Putranya, Mahesa. Mahesa. Apa dia sanggup melawan Ajibasa Pamungkas? Bukan hanya sanggup, Kiai. Ajibasa Pamungkas diajar habis-habisan sampai lari, kabur. Apa betul? Betul, Kiai. Sumpah. Berarti dia pemuda sakti. Darah bapaknya menurun kepada putranya. Ya. Kita harus menemukannya, Pangeran. Insya Allah kita akan menemukan jago. Ya. Di mana Maesa sekarang? Di penginapan bersama Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Bagus. Ayo kita ke sana. Ayo. Ya. Bargo, ayo. Iya, Tru. Siapa namanya? Ajibasa Pamungkas, Guru.
Dia banyak membuat keonaran di bumi Mataram ini. Dia yang memimpin para Tumenggung, Adipati, dan para Demang Balelo kepada Sultan Agung. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebab musuh Sultan Agung berarti musuh kita juga. Guru kenal siapa dia? Tidak. Mendengar namanya saja baru beberapa bulan yang lalu. Setelah ada geger beberapa adipati yang memberontak pada Sultan Agung. Nyai Dewi sepertinya sudah kenal. Aji Basa Pamungkas? Tidak. Saya tidak kenal dia. Maisa pun menceritakan tentang sepak terjang Aji Basa Pamungkas. Ketika ditanya, Dewi Racun pun mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal dengan pendekar tersebut. Akan tetapi, Panglima Kumbang pun merasa bahwa Dewi Racun sepertinya telah mengenal pendekar keblinger tersebut sebelumnya. Panglima Kumbang pun menjelaskan bahwa Aji Basa Pamungkas adalah pendekar yang berasal dari Gunung Bromo. Dahulu, orang-orang daerah timur menyebutnya sebagai pendekar Gunung Bromo. Lalu ia berguru pada Ki Gede Semplak di puncak Gunung Merapi. Maka ia kemudian tersohor sebagai pendekar Gunung Merapi. Setelah lepas dari perguruan Ki Gede Semplak, Aji Basa Pamungkas pun kembali berguru kepada Ki Hajar Bontang yang kesaktiannya sangat tersohor kemana-mana. Dari Ki Hajar Bontang itulah ia mendapatkan julukan Aji Basa Pamungkas. Setelah mendengar cerita Panglima Kumbang, Dewi Racun pun masih tidak mengetahui dan tidak mengenal si Pamungkas itu. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak saja muncullah rombongan Panglima Kumbang dan Kiai Ageng Jembar Jemantoro. Santap ini. Silakan. Wah, selamat datang para sahabat. Silakan duduk. Silakan. Oh ya, Paman. Beliau Pangeran Purbaya. Kamu pasti Mahesa. Benar Kanjeng Pangeran, hamba Mahesa. Senang sekali bisa bertemu dengan kamu. Pendekar yang hebat, yang bisa mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Bukan hamba, tapi Cemeti Amarasuli. Kalau hamba sendiri mungkin tidak ada apa-apanya dibanding Aji Basa Pamungkas. Pasti Teruna yang bercerita. Benar, Panglima. Semula kami menduga Sembara yang menghajar Aji Basa Pamungkas. Tapi setelah mendengar keterangan dari Truna, ternyata putranya. Dan kamu Dewi Racun, kenapa ada di sini? Sejak tadi aku mau bertanya sama kamu. Tapi karena perhatianku tersita oleh Mahesa, jadi baru sekarang aku menyapamu. Daulat Pangeran, hamba berada di sini karena Mahesa murid saya. Pantas, pemuda ini gagah dan sakti. Sebab kamu yang mengajarinya. Hamba hanya mengajarinya mengenal racun, sesuai dengan keahlian hamba di bidang racun. Sedangkan semua ilmu kesaktiannya dia pelajari sendiri dari gurunya yang asli, Kamasutra. Artinya menjadi lengkap bukan? Sakti dan ahli racun. Daulat Pangeran. Kini kita menuju kepada Raden Samba, di mana pada saat itu pemuda tersebut sedang berjalan sendirian. Sepertinya ketika petinya disembunyikan oleh Bargo di semak-semak, pemuda itu pun keluar sendiri dan tidak ada yang mendapatkannya, baik dari pihak Mak Lampir maupun dari pihak Welu atau Panglima Kumbang. Kini ia pun berjalan tak tentu arah sambil meratapi nasibnya yang begitu buruk. Ia pun tampak mengeluh, sampai kapan ia harus menjalani keadaan yang begitu sulit seperti itu. Di tengah kekalutannya itu, mendadak saja Raden Samba pun mendengar suara Mak Lampir tidak jauh dari tempatnya. Ia pun kemudian segera bersembunyi sambil mengintai dari balik pohon besar. Setelah rombongan Mak Lampir lewat, ia pun segera mengikutinya dari belakang. Raden Samba pun bertekad bahwa ia harus menolong kawannya, yaitu si Welu dan dua orang kiai yang tak dikenalnya itu. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya, sebab dirinya sendiri tidak boleh memperlihatkan diri, apalagi di hadapan Mak Lampir, karena ia bisa ditangkap oleh nenek setan tersebut. Di tengah kebingungannya itu, mendadak saja Raden Samba melihat sebuah bayangan merah yang terbang
menuju arah rombongan Mak Lampir, yang ternyata bayangan itu adalah Kalagundang. Mau kemana, Lampir? Hah? Kita ketemu lagi, nenek muka cadot. Senang ya? Hah? Siapa yang mau ikut nenek peot macam kamu? Gerandong, tangkap dia. Dari dulu kamu memang takut sama aku, Lampir. Selalu Gerandong yang kau suruh untuk menghadapi aku. Siapa yang takut sama kamu? Alah, kapan kau bisa menang melawan aku, ha? Kau tidak pantas menyandang gelar Ratu Hitam, sebab kau tidak becus apa-apa. Aku bisakan kamu, Kalagundang. Yai, ayo kita lari. Iya, ini kesempatan kita untuk lolos. Ayo sekarang, tunggu apa lagi? Ayo. Mak Lampir yang gampang terpancing emosinya itu pun dengan mudah ditipu oleh Kalagundang, sehingga kini ia dijauhkan dari Welu, Kiai Jabah dan Kiai Basari yang telah lolos melarikan diri. Padahal sudah berkali-kali nenek peot itu diakali oleh Kalagundang, namun masih saja ia bisa terkecoh oleh Raja Jin Merah tersebut. Ia pun sama sekali tidak menyadari kalau sedari tadi Kalagundang hanya memancingnya agar menjauh dari tempat tersebut. Sedangkan Raden Samba yang sedari tadi mengikuti Welu pun kini telah menampakkan dirinya dan langsung memanggil-manggil nama Welu. Ketiganya pun kemudian berhenti dan Welu pun menjelaskan kalau pemuda itu adalah Raden Samba yang pernah terkena sihir Sarpa Kenaka oleh Dewi Sendok, murid Mak Lampir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, jangan lari kau. Ayo cepat. Ayo kejar aku, Dek. Hei, Licik, lepaskan dia! Gerandong yang telah menculik Raden Samba itu pun langsung terlempar setelah terkena hantaman tongkat sakti Kalagundang, sehingga kini pemuda tersebut pun terjatuh dari atas awan dan melayang-layang di udara. Gerandong yang kembali hendak menangkapnya pun langsung dikejar oleh Kalagundang, sehingga akhirnya Raden Samba pun bisa lolos. Sedangkan makhluk jelek tersebut kini harus berhadapan dengan Raja Jin Merah tersebut. Dan dapat dipastikan kalau si Gerandong tidak akan mampu menghadapi Kalagundang, sehingga kemudian Mak Lampir pun datang membantu. Akan tetapi semua itu tidak masalah bagi Kalagundang karena ia bisa mengatasi keduanya. Bahkan sebenarnya Kalagundang sendiri sangat senang bisa bertarung melawan dua musuh bebuyutannya itu sekaligus. Sehingga kini Raden Samba sendiri pun telah aman dari incaran si Lampir. Di tengah pertarungan mereka, mendadak Maesa pun muncul dengan cemeti amarah sulit di tangannya. Tujuannya pun jelas, yaitu untuk membantu Kalagundang. Mau kemana lagi nih, Peot?
Kalagondang pun langsung menangkap Kiai Basari yang sangat lemah itu agar tidak jatuh ke tanah. Sedangkan Mak Lampir sendiri langsung kabur karena ia merasa ketakutan dan tidak mungkin ia bisa menghadapi orang-orang sakti golongan putih tersebut. Sementara itu, Welu yang barusan melepaskan panah api ke arah Mak Lampir pun merasa bersalah karena panahnya hampir saja mengenai Kiai Basari. Ia tidak menyangka kalau Mak Lampir mengetahui serangan gelapnya itu. Namun Kiai Basari sendiri langsung memaafkannya karena ia tahu bahwa tujuan anak itu adalah semata-mata hanya untuk menyelamatkannya. Selanjutnya, kemunculan Maisa di tempat itu pun langsung mengejutkan Kiai Jabat yang juga langsung mengenalnya. Karena sang Kiai telah menganggap Maisa sebagai cucunya sendiri. Welu pun kemudian mempertanyakan tentang keberadaan Raden Samba karena sedari tadi ia belum melihat keberadaan pemuda tersebut. Mereka pun kemudian menjadi bingung semuanya karena mereka tidak menemukan jejak Raden Samba sama sekali, padahal yang mereka tahu bahwa Raden Samba jatuh ke tempat itu. Tadi dilepas oleh si Grano di sini? Di sini? Hah, kemana ya? Kacau. Sudah ketemu, hilang lagi. Raden Samba yang kena sihir Sarpakanaka itu? Iya. Berbahaya. Sarpakanaka itu bukan sihir sembarangan. Hanya segelintir orang yang bisa mengobati orang yang terkena sihirnya. Kiai bisa? Tidak bisa. Tapi Ki Ageng Jumantoro yang tahu cara menangkalnya. Jadi Kiai tahu di mana sekarang Kiai Jumantoro? Saya tahu. Di mana? Di Kademangan Karangpilang bersama guru saya Dewi Racun. Ya, Kiai Ageng Jumantoro ada, Raden Samba tidak ada. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen guys, dari mana saja kalian.